Kenapa harus DisplayPort? Kenapa juga harus HDMI? Kadang-kadang kan agak bingung ya. Apalagi sekarang HDMI 2.0 sama DisplayPort 2.0 secara spek bisa jalanin semua display yang tersedia di market sekarang. Dengan refresh rate yang tinggi, resolusinya juga tinggi. Ya. Kalau dulu mungkin gampang, karena kan bandwidth-nya si DisplayPort 1.4 ini masih lebih tinggi daripada kebanyakan HDMI 2.0. Sedangkan kan yang udah HDMI 2.1 gitu-gitu kan kayak PS5 gitu. Tuh udah pasti bisa jalanin monitor refresh rate tinggi zaman sekarang. Bahkan di 4K. Bahkan 8K dengan 60 fps. Dan sekarang, DisplayPort baru aja ngerilis versi 2.1 yang punya bandwidth 40 dan 80 gigabit per second. Ini udah mulai kayak USB nih kehidupannya orang ya. Udah mulai nambah-nambah protokol di dalam protokol gitu. Kayak ada 2 jenis gitu kan udah mulai bikin bingung. Dan HDMI 2.1 yang terbaru juga udah support speed sampai 48 gigabit per second. Dan sama-sama bisa jalanin via USB 4. Alias bisa pakai Type-C doang gitu. Dan ini yang makin bikin banyak bingung dan juga agak membingungkan sih, bener jawabnya tuh bener-bener bingung gitu. Tapi akan lebih enak lagi kalau gue jelasin dari sejarahnya dulu. DisplayPort sendiri itu dibuat oleh VESA. Ya, namanya tentu tidak asing ya VESA ya. Karena sering disalahartiin sebagai mounting monitor ya. Kalau nggak mounting arm. Kadang-kadang tuh kayak jual VESA gitu. Bang, VESA aja bang, biar monitornya nggak makan tempat gitu. VESA tuh bukan nama mount arm, bukan nama mountingnya. VESA itu adalah Video Electronic Standard Association harusnya. Dan membernya itu isinya ada AMD, ada Intel, ada Apple, ada Nvidia. Ya nggak aneh sih ada AMD dan Intel di satu tempat yang sama. Karena emang kedua kalau orang bikin asosiasi ya, paguyuban, itu memang ya mereka bersama-sama gitu untuk menciptakan standar-standar terbaru, ya kan? Dan masih banyak lagi, bahkan sampai Dolby juga ada di sana. Bisa dibilang DisplayPort itu dibuat sama koalisi perusahaan PC lah. Untuk mereka gunakan sebagai standar koneksi perangkat yang nantinya mereka akan buat gitu nantinya. Tujuannya biar si konsumen tuh nggak bingung dan tinggal plug and play, tinggal colok jalan gitu. Di perjalanannya, DisplayPort juga punya fitur yang PC-minded banget. Kayak contohnya Mobius EX270QM ini. Di sini dia udah punya HDMI 2.1 yang udah ready tentunya buat lu main konsol, dan di sebelahnya juga udah ada DisplayPort 1.4. Nah ini juga menarik nih, karena kenapa dia masih pakai DP 1.4 itu karena emang si monitor ini masih pakai resolusi 1440p dan refresh rate-nya 240 Hz. Jadi port DP 1.4 itu masih sangat masuk akal buat dipakai dengan bandwidth-nya yang memang cocok lah dengan si resolusi 1440p ini dan refresh rate 240 Hz. Dan HDMI 2.1-nya juga udah ready buat pakai konsol. Dan tentunya kedua port ini udah mendukung HDR-nya juga, yang kebetulan di monitor itu HDR-nya udah 600 nits, yang dimana kita tahu ya HDR 600 nits itu sangat-sangat terang, jadi itu bisa jadi konten selanjutnya lah ya untuk kita ngomongin HDR yang nitsnya tinggi. Dan fitur-fitur lain kayak MST atau multi-stream transport, nah ini lebih menarik nih. Ini bisa jadi pilihan untuk kalian yang memang untuk menjaga mejanya tetap bersih dari kabel. Karena ini bisa daisy chaining beberapa monitor ke dalam satu colokan doang, satu colokan DisplayPort. Dengan speed DisplayPort 2.1 nanti, secara teori, lu bisa nyolok 128 monitor dengan dalam satu kabel yang sama. Tapi dengan catatan, semua monitor jalan di 80-60 fps gitu. Dan tentu saja, yang namanya daisy chaining gitu akan mengurangi bandwidth sih, jadi nggak heran. Dan kalau ngomongin sejarahnya HDMI forum ini isinya perusahaan-perusahaan multimedia kayak Toshiba, Sony, Panasonic, Hitachi. Jadi udah kelihatan lah ya patternnya ya. Jadi si HDMI ini memang difokuskan untuk home entertainment kayak top box, kayak Blu-ray player, konsol, dan masih banyak lagi. Pokoknya kayak home entertainment banget lah HDMI itu. Dan HDMI juga secara default sudah ada HDCP sebagai standarnya, yaitu High Bandwidth Digital Content Protection, yang berguna untuk menjaga konten-konten dengan DRM atau Digital Right Management biar nggak bisa direkam dengan device apapun gitu. Jadi cuma bisa di-play, nggak bisa direkam. Itu gunanya adanya HDCP untuk menjalankan DRM. Karena memang HDMI itu ketika lu colok, istilahnya mereka salaman gitu. Istilahnya mereka salaman, ngasih tahu gue konsol dan gue TV. Ya gitu. Lu layak nggak untuk jalanin konten ini? Makanya dulu awal-awal Smart TV muncul, ada beberapa Smart TV yang nggak bisa nyetel Netflix karena memang di TV-nya tidak secara default terpasang HDCP versi terbaru. Itu juga jadi masalah.
Itu bisa di lain konten lah ya, untuk menjelasin itu lebih dalam. Tapi yang penting adalah si HDMI ini udah ngebawa sistem keamanan ini secara langsung ke device-nya. Dan ini juga salah satu alasan kenapa di TV-TV itu cuman ada konektor HDMI, nggak punya konektor lain. Dan kalau kalian memang menemukan konektor lain seperti DisplayPort, itu pasti monitor yang dibuat oleh perusahaan PC. Contohnya, mungkin suatu hari nanti BenQ Mobius mau ngeluarin TV gitu. Sebenarnya juga nggak bisa disebut TV sih, karena yang biasanya dibikin sama perusahaan PC itu biasanya tidak ada operating system apapun untuk menjalankan program TV, alias masih tetap butuh komputer. Cuman ukurannya ukuran TV, jadi gede gitu. Dan palingan di TV kalau ada konektor lain juga konektor apa? Komposit paling. Komposit itu RGB ya. Konektor yang warna kuning itu kuning itu audio dan kuning itu video, merah dan putih itu audio kiri kanan. Nah, gitu. Itu komposit, paling itu doang. Itu pun udah langkah banget. Karena memang ya barang apa sih yang masih pakai komposit gitu kan. Dan fun fact-nya, ini fun fact aja ya sedikit ya. Salah satu alasan Apple menghilangkan jack 3,5 mm itu karena memang untuk memblokir orang yang selalu nge-record lagu via jack 3,5 mm-nya. Karena sinyal analog itu gampang banget diduplikasi. Jadi alasannya bukan kekurangan ruang, karena memang untuk menjaga konten-konten digital. Dan lanjut, kita ngomongin monitor. Kenapa di monitor itu harus ada dua colokannya? Nggak kayak di TV yang cuma ada HDMI. Dan di laptop, itu selalu adanya HDMI doang. Dan kalaupun ada DisplayPort, antara mini DisplayPort atau Type-C yang support DisplayPort. Nggak pernah ada yang colokan full size DisplayPort. Ada sih beberapa laptop yang memang high-end banget, yang bahkan gue nggak pernah pegang barangnya tuh ada. Ada DisplayPort-nya, tapi memang kebanyakan laptop itu menggunakan HDMI. Gue ada contoh, tapi lagi nyolok monitor ini di bawah. Nggak bisa gue angkat. Ya pokoknya harusnya si Satya ngasih lihat lah ya, birolnya. Semua kebingungan ini itu balik lagi ke seberapa banyak pengadopsian produk-produk sejenisnya. Kalau monitor harus keduanya, karena memang orang-orang itu punya tendensi yang cukup tinggi untuk nyolok apapun ke monitornya. Beda sama TV, yang udah pasti buat multimedia doang. Karena jarang sekali ada yang bikin STPC di rumah. Apalagi ya ada gitu, tapi ya persentasenya seberapa banyak sih sama orang yang bikin PC dan pakai monitor nggak pakai TV. Dan ini juga terjadi di GPU untuk menjawab seberapa banyak orang yang pasang HDPC atau home theater PC di rumah. Nah, di GPU pasti ada satu HDMI. Dan lu berasa nggak sih makin hari HDMI di GPU kalian tuh makin dikit, bahkan sekarang tuh udah tinggal satu gitu. Karena dulu tuh bisa 3, bisa 2 gitu. Sekarang tinggal satu. Dan gue yakin ke depannya akan hilang total aja gitu, itu HDMI. Karena gue ngerasanya tuh GPU itu ada HDMI karena untuk masa transisi dari VGA dan DVI ke HDMI. Karena dulu VGA dan DVI itu keduanya masih sinyal analog jatuhnya. Karena mereka masih ngirim kayak sinyal listrik gitulah. Beda dengan HDMI yang udah fully digital dan juga DisplayPort sih. Tapi memang si HDMI ini rilis lebih dulu di tahun 2002. Beda sama si DisplayPort yang memang baru diperkenalkan itu 2007. Lo tahu sendiri, pengadopsian teknologi itu lamban banget di zaman itu. Ada kayak pelambatan beberapa tahun lah. Jadi setelah di-announce untuk dia keluar device yang punya HDMI atau device yang punya DisplayPort, itu mungkin selang 1-2 tahun dan akhirnya baru rata. Perataannya itu yang lama banget. Bahkan sekarang lu masih nemuin beberapa device yang pakai micro USB biasa. Nggak pakai USB Type-C. Dan itu memang bikin frustasi sekali. Dan alasan lainnya juga, HDMI itu lebih versatile gitu. Menjaga tetap versatile aja gitu. Jadi buat orang-orang yang pasang HDPC, di rumahnya tetap bisa nyolok ke TV-nya gitu. Dan tetap punya port HDMI tanpa harus pakai adapter. Dan kalau untuk laptop, tentu kebanyakan itu digunakan untuk presentasi. Makanya salah satu keputusannya laptop itu menggunakan HDMI ketimbang DisplayPort. Pertama memang ukuran DisplayPort jauh lebih besar. Dan laptop sekarang semakin tipis, jadi udah nggak masuk akal untuk lu tetap masukin DisplayPort ke dalam laptop yang udah semakin tipis sekarang. Ini gue ngomongin laptop Ultrabook ya, bukan laptop-laptop yang menggunakan laptop gaming lah istilahnya. Kalau laptop gaming biasanya masih dapat mini DisplayPort ataupun Type-C. Dan kalau ngomongin si HDMI sendiri, itu ukurannya memang jauh lebih kecil. Dan kebanyakan proyektor yang ada di kantor, lu perhatiin deh, pasti cuma punya VGA dan HDMI doang. Gue nggak pernah lihat ada proyektor yang pakai DisplayPort juga sih. Kecuali lu jangan ngomongin proyektor gaming ya, yang harganya bisa 300 juta ya. Itu gue udah lihat, gue udah cek dia punya DisplayPort, jadi itu nggak masuk hitungan. Tapi kebanyakan proyektor di kantor, yang terang enggak, gelap enggak, nanggung banget. Nah tuh, proyektor-proyektor tipikal seperti itu tuh.
Makanya tetap menggunakan si HDMI, si laptop-laptop ini. Kesimpulannya HDMI versus DisplayPort, pada akhirnya keduanya punya kegunaan masing-masing ya. Kayak contohnya di monitor BenQ EX270QM ini, di mana kedua port itu dibawa untuk menunjang penggunaan yang berbeda-beda dan mempertahankan versatility dari monitornya lah. Contohnya kayak ya si monitor ini, di mana dia HDMI-nya 2.1 bisa dipakai buat konsol PS5 ataupun Xbox Series X, dan juga kalau ngomongin PC dia punya DisplayPort 1.4. Jadi intinya semua barang yang ada di rumah lo, mau dari PC, laptop, konsol, itu semuanya bisa dicolok ke monitor yang sama. Jadi lebih irit tempat dan nggak boros-boros amat. Jadi untuk lo yang mau beli monitor gitu yang high refresh rate, bisa lo perhatiin lagi colokan lo. Bisa lo cek lagi support nggak sama resolusinya. Dan yang paling penting juga adalah kuat nggak PC lo. So, segitu aja dari gue. Jawaban gue untuk DisplayPort versus HDMI yang kadang-kadang orang nggak tahu kenapa itu bisa beda, tapi dua-duanya ada gitu di monitor. Paling kalau lo punya pertanyaan lagi sekitar monitor, lo bisa komen di bawah. Apa aja sih, nggak cuma sekitar monitor, cuman harusnya konten gue masalah USB udah naik duluan sebelum konten ini. Jadi konten apapun bisa lo tanya di bawah. Nanti akan gue jawab di konten selanjutnya. Ini nggak ada segmennya ini. Ini masuk lazy tag aja udah, nggak usah terlalu banyak segmen, ribet. So, segitu ya. Bye-bye guys.